Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Malam segelap tinta, disapu angin melintasi daratan, muncul dari kekacauan dan pergi dalam kesunyian. Siming terbaring diam terkurung di rak, bagaikan burung putih yang tak mampu mengepakkan sayapnya. Niat membunuh dan dingin memudar dari matanya, dan rambut yang berkibar di pipinya membuat orang ingin menyentuhnya dan menyelipkannya ke belakang telinga. Kerapuhan ini terpancar dari dalam, bagaikan seorang wanita bangsawan, setelah negara dan keluarganya hancur, mengembara dalam debu negara musuh. Wajahnya tetap tak berubah, temperamennya kesepian. Ning Changjiu mengulurkan tangannya, mengulurkannya ke mata Siming. Ye Chu duduk di punggung Sui Yujun, tersenyum tulus. Sui Yujun, mengingat rasa malu malam itu, ingin sekali memaki Siming, tetapi suasana kini serius, dan ia dengan bijaksana menahannya. Bawa aku pergi dari sini dulu. Siming melirik kota yang ramai di bawah, memejamkan mata sedikit, dan menggigit bibirnya pelan. Di tempat lain, tidak, Ning Changjiu menggelengkan kepalanya. Apa kau tidak malu padaku? Tanya Siming lemah. Ning Jiu tetap tak tergerak oleh kelembutan dan kerapuhannya. Ia berkata dengan tenang, bersumpahlah dulu, tanda tangani kontrak spiritual, lalu aku akan melepaskanmu. Secercah cahaya dingin kembali muncul di mata Siming, tetapi segera meredup. Oke, setelah hening sejenak, Siming mengangguk pelan. Kerumunan di kota Broken Realm memiringkan kepala, menyaksikan keributan itu. Semua peristiwa yang telah terjadi telah membangkitkan luapan amarah. Adegan ini bagaikan seorang pejabat tak termaafkan yang akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang, diadili, dan dieksekusi di musim gugur, untuk diiris-iris di depan mata publik. Kemarahan publik yang meluap berubah menjadi kegembiraan yang meluap-luap, bergembira atas penderitaan mereka yang disiksa dan bersorak untuk para algojo atas kebrutalan mereka. Namun setelah keributan mencapai puncaknya, kerumunan perlahan-lahan mereda. Mereka menyadari bahwa hukuman tampaknya akan segera berakhir, dan beberapa orang mulai terlibat dalam percakapan. Karena kegelapan, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Mereka hanya melihat pria berbaju putih berhadapan dengan wanita berbaju putih, pria berbaju putih mengancam, wanita berbaju putih mengalah, tampak seperti pencuri dan pelacur. Dari sudut pandang mereka, pendekar pedang wanita bergaun merah, di atas pedang, sedang menegakkan keadilan, menghukum dan menegur wanita iblis itu dengan keras. Sementara itu, pemuda itu, yang terjerat bayangan berbulu, terbang bola-balik di udara, beradu dan bertarung, tidak hanya mengalihkan pandangan mereka, tetapi akhirnya melompat ke pedangnya untuk menghentikan wanita ksatria berbaju merah itu menyerang. Omong kosong macam apa itu? Mungkinkah jiwa dan kehidupan separuh penduduk kota ini dipulihkan hanya dengan beberapa cambukan? Suara-suara geram terdengar dari kerumunan. Ning Changjiu tentu saja mengabaikan kecaman publik saat ini. Ia juga ingin membunuh Siming, tetapi Siming menyimpan harapan terakhir untuk mengalahkan raja yang berdosa itu. Mulai, Ning Changjiu mengulurkan tangannya. Ia mengambil pedang hitam Siming dan, menggunakan otoritas dan kekuatan spiritualnya, dengan paksa mencabut paku penghakiman dari tangan kiri Siming. Otoritas beradu, dan ujung jari Ning Changjiu menghitam akibat paku penghakiman yang membara. Ia tak peduli. Tangan kiri Siming, yang tertusuk selama 6 hari penuh, akhirnya terbebas. Lengannya terkulai lemas. Lubang berdarah dari paku itu masih menusuk pergelangan tangannya, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar, menyerupai luka tusukan pada porselen putih. Untuk mencegahnya tergelincir dari rak, Cao Xiaoli telah melilitkan tali merah di sekeliling tubuhnya beberapa kali, mengikatnya erat-erat ke salib. Tali itu melilit di balik gaunnya, membuat payudaranya tampak semakin menonjol. Siming tidak berusaha melawan lagi. Ia mengulurkan tangannya dengan lemah, mengaitkan jari-jarinya. Lakukan sendiri, kata Ning Changjiu. Yang ia maksud tentu saja adalah spiritualisasi. Siming bersenandung pelan. Iya, tentu saja, familiar dengan ritual pemanggilan roh. Demikian pula, jika ia menjadi roh, ia akan menjadi roh terkuat yang pernah muncul dari kota alam patah. Menganggap dirinya sebagai pembawa pesan sekaligus roh, Siming tak kuasa menahan senyum sekilas. Jiwa naik ke 9 langit, roh kembali ke 9 jurang. Kontrak spiritual tersegel, tak terputus selamanya. Siming berbicara perlahan, suaranya yang jernih dan dingin bergelombang seperti riak air yang lembut, sebuah nyanyian lembut. Telapak tangan mereka saling menempel, dan cahaya putih spiritual terpancar dari telapak tangan mereka, seperti bulan yang dibentuk tangan. Tak mampu meraihnya, cahaya bulan menyelinap di sela-sela jari mereka. Saat Siming melantunkan mantra dengan lembut, sebuah benang tak kasat mata tumbuh dari tubuh mereka masing-masing, kekuatan spiritual mereka. Kedua energi itu terjalin, seperti ular putih yang sedang kawin. Apa yang kau lakukan? Ye Chu tiba-tiba menarik senyumnya dan bertanya dengan tajam. Ning Changjiu juga membuka matanya, menatap Siming dengan amarah di matanya. Namun, Siming tersenyum tipis. Ini adalah kontrak spiritual yang ia rancang sendiri, di mana sang guru dan roh secara tidak sengaja bertukar peran.
Ketika Ning Changjiu menggunakan kekuatan takdir untuk memungkinkan Cao Xiaoli melancarkan tebasan pedang itu dan kemudian menyebabkan ular hitam itu melahap dirinya sendiri, ia sudah menduga bahwa Ye Chu telah menjadi rohnya. Meskipun banyak peristiwa berikutnya di luar dugaannya, peristiwa-peristiwa itu benar-benar mengancam untuk menghancurkan tekadnya. Namun, ia telah menjadi pendeta wanita selama 1000 tahun. Bagaimana mungkin? Ia telah menunggu momen ini. Dan ia akhirnya meraihnya. Siming mengangkat kepalanya, berharap melihat kepanikan dan ketakutan di mata Ning Changjiu. Namun yang ia lihat hanyalah genangan air dingin dan jernih di akhir musim gugur, dengan wajahnya yang pucat dan rapuh terpantul samar-samar di sana. Apakah ia berpura-pura tenang, atau apakah semua ini masih sesuai harapannya? Ning Changjiu memang telah siap. Proses pembentukan kontrak spiritual melibatkan penyatuan roh dan kesadaran kedua belah pihak. Dan dengan sedikit kesalahan, ia bisa membuat roh pedang itu langsung memutuskan pikirannya. Tapi sekarang, ia telah mengolah catatan ilahi sura, dan kekuatan mentalnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Siming tidak tahu ini. Seperti Ye Chu di awal, ia tidak pernah percaya ada orang yang bisa mengolah catatan ilahi sura dalam sebulan. Tapi Ning Changjiu adalah pengecualian, dan bagaimana Siming yang tersiksa bisa dibandingkan dengan kekuatan mentalnya saat ini. Di bawah tatapan Siming, benang spiritual Ning Changjiu, yang awalnya terjerat dengan miliknya sendiri, tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih tebal, seolah-olah berubah dari ular ramping menjadi naga yang bangkit dari laut. Itu langsung menjadi tuan, mencekik kekuatan spiritual yang awalnya ingin ia paksa untuk tunduk. Rasa penindasan yang kuat melewati pikirannya, dan ia mengerang pelan, mencondongkan tubuh ke depan, bibirnya digigit erat sampai merah. Pemandangan itu kini menyerupai seorang bandit yang, setelah bertahun-tahun bersabar, telah menguasai ilmu pedang yang tak tertandingi dan memanfaatkan kesempatan untuk merampok wanita gagah berani yang sebelumnya telah melukainya. Ia mengikatnya, yakin bahwa wanita itu tak akan mampu melawan ilmu pedangnya yang hebat, dan bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Namun wanita itu mencibir, dan sebuah pedang terbang melesat keluar dari titik merah di antara alisnya, menusuk bandit itu bagai sarang lebah dalam beberapa tebasan cepat. Ternyata selama bertahun-tahun latihannya yang tekun, ia telah mulai mengolah keabadian. Perasaan Siming menggemakan perasaan bandit yang terbaring di genangan darah. Ia telah bersembunyi begitu lama, percaya bahwa ia dapat membalikkan keadaan, hanya untuk dihancurkan oleh kekuatan yang begitu besar, ikatan spiritualnya tak mampu bergerak maju sedikit pun. Yang lebih mengerikan lagi, kekuatan spiritual Ning Changjiu telah memanfaatkan situasi untuk menyerbu kesadarannya. Kekuatannya bagai air bah, sementara kesadarannya kini hanyalah desa gubuk-gubuk tanah, siap dihancurkan kapan saja. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi manusia, tapi kau hanya ingin menjadi boneka tanpa jiwa. Kata Ning Changjiu tanpa ekspresi, dan semburan semangat mengalir deras ke dalam kesadaran Siming. Siming bagaikan burung putih yang tertembak panah, dengan leher rampingnya terangkat dan ia menangis pilu. Niat membunuhnya yang terakhir telah hancur, dan seolah-olah ratusan semut merayap dan menggigit otaknya, dan ia merasa seperti akan menjadi manekin porselen tanpa pikiran atau boneka yang merendahkan diri kapan saja. Tunggu. Siming tidak ingin menjadi idiot. Ia tiba-tiba menggenggam tangan Ning Changjiu dan mengerahkan kekuatan, mengaitkan kelima jarinya. Urat-uratnya menyembul keluar seperti ular kecil, dan lengan rampingnya terus-menerus gemetar. Ning Changjiu menatapnya dengan dingin dan berkata, "Jika kau tidak ingin hidup, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Suara Siming agak serak. Ia gemetar dan kejang, menekan salib dengan erat, dan kakinya yang sudah lurus terentang semakin lurus. Siming merasa otaknya seperti terkoyak. Kontrak spiritual yang telah ia persiapkan dengan hati-hati hancur berkeping-keping oleh pihak lain. Ia terus terengah-engah, dan akhirnya, karena tak tahan lagi, ia memohon ampun dengan suara serak, "Maafkan aku, lepaskan aku." Ning Changjiu sedikit memperlambat kekuatannya, menatapnya dengan dingin, dan bertanya, "Apakah kau tahu kau salah sekarang?" Pertanyaan merendahkan ini membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi saat ini ia tidak peduli lagi, aku tahu. Rasa sakitnya sedikit mereda, dan Siming akhirnya bisa bernapas. Ia berkata dengan suara yang sangat lembut, "Jika kau mengubahku menjadi boneka, kekuatan waktu akan sangat berkurang. Kau akan menyesalinya." Ning Changjiu mencibir, "Kau masih berani mengancamku?" Siming mengerang kesakitan. Ia ingin menarik kembali tangannya yang memegang Ning Changjiu, tetapi jari-jarinya yang kaku tak berdaya. "Aku salah. Aku menyetujui segalanya. Siming sudah berbicara tanpa berpikir. Ning Changjiu berkata, "Lalu kau harus memanggilku apa?" Dalam rasa sakit yang luar biasa, Siming berusaha keras untuk berpikir, tetapi tanpa sadar berkata, "Guru." "Guru." Ning Changjiu mengangguk pelan, lalu perlahan melonggarkan cengkeramannya. Tubuh Siming tiba-tiba rileks. Ia merasa seperti seekor rusa muda yang dicengkeram rahang harimau di lehernya. Tepat saat ia akan mati, harimau itu akhirnya mencabut taringnya. Rasa sakit yang masih tersisa masih membuatnya pusing. Siksaan mental semacam ini jauh lebih menyakitkan daripada cambukan dan cambukan di tubuh Cao Xiaoli.
Pikirannya pada dasarnya sulit ditembus, dan kali ini, selama pembentukan spiritualnya, ia secara pribadi menyerang. Sayangnya, musuh selalu lebih kuat daripada dirinya sendiri. Kekuatan mentalnya hancur, dan pintu yang tersisa ke dunia spiritualnya dieksploitasi. Ia ambruk di rak, kelelahan, kulitnya basah oleh keringat, dan setiap angin malam yang berlalu mengirimkan hawa dingin yang membuatnya menggigil. Rambutnya menempel di pipinya, matanya yang dingin memerah, bibirnya dingin dan sesak napas. Ning Changjiu berkata, teriak lagi. Tidak seperti sebelumnya, ia kini sadar, menyadari tatapan semua orang. Senyum Yechu, tatapan meremehkan Cao Xiaoli, kegembiraan si ayam jelek, dan ketidakpedulian Ning Changjiu. Siming menundukkan kepala tanpa daya dan berbisik, Tuan. Ning Changjiu menatap matanya, memastikan bahwa tekadnya telah terkuras habis, sebelum kembali menggenggam tangannya. Mulai, jika kau mencoba trik apapun lagi kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Ning Changjiu kini bisa mengubahnya menjadi bonekanya, tetapi seperti yang dikatakan Siming, kekuatannya kemungkinan akan berkurang seiring hilangnya keilahiannya. Siming tidak melawan. Ini adalah momen terlemahnya dalam 700 tahun. Ye Chu, yang mengamatinya seperti ini, tak kuasa menahan desahan. Tepat saat kontrak spiritual hendak diresmikan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Seekor harimau di alam terbuka, seekor naga di luar air, hanya inikah para pendeta kerajaan Tuhan? Suara itu berasal dari burung gagak di salib emas. Tak seorang pun menyadarinya sebelumnya. Ia hanya mematuk-matuk keilahian Siming, tanpa menunjukkan kecerdasan sama sekali. Namun kini, tepat saat debu mulai mengendap, gagak berbulu hitam itu tiba-tiba berbicara. Ning Changjiu menatapnya, tatapannya tajam, gelombang ketakutan membuncah di hatinya. Gagak berbulu hitam itu mengaum, seorang pendeta bermartabat rela menerima nasib seorang budak konyol, konyol, konyol. Ia mengulang suku kata terakhir berulang kali, suaranya melengking dan kasar. Diam, teriak Siming, rasa sakit yang menusuk-menusuk pikirannya sekali lagi. Ning Changjiu menggenggam tangannya erat-erat dan berkata, kontrak spiritual. Kalau tidak, kita semua akan mati. Sambil berbicara, ia bahkan menghunus pedangnya dan memotong kuku di tangan kanan Siming. Namun sudah terlambat. Gagak di salib emas itu menoleh ke belakang mereka. Ye Chu menghela napas dan berbalik, menyadari bahwa sudah terlambat. Tengah malam belum tiba, tetapi sang pendosa telah tiba lebih dulu. Ia melepaskan diri dari arus waktu yang begitu deras, jatuh dari langit, dan muncul di hadapan mereka. Sang pendosa masih mengenakan jubah hitam pekatnya. Ada celah besar di sisi kanan jubah itu. Seluruh lengan, bahu, dan separuh tubuhnya lenyap, dan di ujung jubah itu, terdapat nyala api samar yang mengalir dan membakar. Itulah luka yang ditinggalkan Ye Chu dengan sekuat tenaga. Terkurung di dunia ini, bahkan sang pendosa pun tak dapat pulih sepenuhnya dari luka seserius itu dalam waktu singkat. Ia tak menatap Ye Chu, sang biang keladi lukanya, melainkan menatap Ning Changjiu. Ning Changjiu pun menatap sang pendosa dengan tenang. Ternyata kau, tiba-tiba sang pendosa berkata. Ning Changjiu bertanya, siapakah aku? Sang pendosa tidak menjawab langsung, melainkan berkata, bukankah seharusnya jiwamu telah terlempar ke dalam reinkarnasi abadi di alam abadi sejak lama? Siapa yang menyatukanmu kembali? Ia bisa mendengar kebingungan yang nyata dalam kata-kata penguasa berdosa. Penguasa kerajaan ilahi itu misterius dan berkuasa, dan setiap kata tambahan akan membuatnya tampak rendah diri. Hanya hal yang benar-benar tak dikenal yang dapat membangkitkan rasa takjubnya. Alam abadi adalah wilayah penguasa kerajaan ilahi, Lei Lao. Seberapa kuatkah seseorang untuk merebut jiwa dari penguasa kerajaan ilahi? Orang itu pastilah orang yang sama yang membunuh penguasa kerajaan ilahi ini. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat memiliki kekuatan lebih besar daripada penguasa kerajaan ilahi, dan iblis luar hanyalah legenda, punah 10.000 tahun yang lalu, tak terlihat bahkan oleh para dewa kuno ini. Siapakah orang itu? Penguasa berdosa menatap Ning Changjiu, kabut mengepul dari jubah hitamnya, perlahan mengisi celah-celah. Kebuntuan itu singkat, dan Ning Changjiu tidak akan tinggal diam dan menyaksikan penguasa berdosa perlahan pulih dari luka-lukanya. Ning Changjiu tidak punya waktu untuk membentuk ikatan roh dengan Siming. Ia berbisik, utara, kepada Cao Xiaoli, lalu, dengan pedang hitam di tangan, menerjang langsung ke arah penguasa berdosa. Penghujat, matilah. Sang penguasa berdosa dengan tenang menjatuhkan hukumannya kepada pemuda berbaju putih itu, lalu ia bergerak. Kecepatannya beberapa kali lipat lebih cepat daripada Ning Changjiu. Pada saat yang sama, kilatan petir menyambar langit, menerangi seluruh kota. Kemudian, guntur yang menggelegar menggema di langit dan bumi. Penduduk kota batas rusak belum pernah melihat atau mendengar petir. Dan ini bukanlah petir sungguhan. Itu adalah hukuman ilahi. Sang penguasa berdosa mengulurkan tangan dan menangkap petir yang menyambar langit. Ia menggenggam petir terang itu dengan tangan kirinya yang tersisa, untaian listrik berdenyut di telapak tangannya, menyemburkan pecahan-pecahan petir. Itulah pedang penghakimannya. Sementara itu, sisa-sisa petir jatuh ke arah Ning Changjiu, sebuah penghakiman baginya, dan akan terus mengejar orang yang dihakimi tanpa henti mengejarnya hingga ajalnya.
Mata Si Ming diterangi oleh kilat. Paku penghakiman telah ditarik dari tubuhnya, dan kini malam kembali. Sepanjang malam, bagaikan air pasang, kembali ke tubuhnya, membawa kekuatan spiritual dan alam. Saat petir menyambar, ia berusaha menyatukan kedua tangannya, menggenggam ibu jari dan jari telunjuknya yang terbuka, membentuk ruang prisma di antara keduanya. Kembalilah, teriak Si Ming lemah. Setelah beberapa hari, ia akhirnya bisa kembali menggunakan otoritasnya. Namun, keadaan belum membaik. Penguasa berdosa menatapnya dengan tatapan kosong. Kekuatan spiritual Si Ming kini terlalu rendah, dan otoritasnya, bagaikan porselen, rapuh, siap hancur berkeping-keping. Ning Changjiu tidak melakukan apapun yang aneh. Ia menghunus pedangnya dan menebas langsung ke arah petir yang datang. Cahaya pedang itu mengiris petir, membuat puing-puing petir beterbangan melingkar, mengiris ke arah penguasa berdosa. Penguasa berdosa memegang pedang petir, gerakannya tampak santai, bahkan seperti bulu, tetapi setiap ayunan pedang meninggalkan jejak petir yang terang. Cepat dan lambat, gerakan dan keheningan, seolah menjadi sesuatu yang dipikirkan. Roda pecahan petir itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi bintik seperti bintang. Petir menyambar di belakangnya. Ning Changjiu, memegang pedang hitam, berpose dengan posisi tangan di atas pedang, menggunakan bilah dan energinya untuk menangkis sebagian kekuatan penghakiman. Ia mengulurkan tangan lainnya, mengambil pedang panjang biasa dari Cao Xiaoli dan terus mengumpulkan kekuatan untuk menyerang penguasa berdosa. Pedang biasa tentu saja tidak akan mampu bertahan lama. Dalam sekejap, pedang itu hancur berkeping-keping, apinya pun ikut terkoyak. Ding, ding, ding. Ning Changjiu sekali lagi menggenggam pedang hitam itu, bertabrakan dengan pedang petir penguasa berdosa. Catatan ilahi Sura diaktifkan dengan dahsyat, mendorong kekuatan fisik dan mentalnya hingga batas dunia ini. Di dunia luar, ia pasti sudah menembus batas alam panjang umur dan naik ke Istana Ungu. Dalam hal kekuatan spiritual murni, ia kini tak jauh lebih rendah daripada penguasa berdosa. Benturan pedang bergema tanpa henti di atas kota alam rusak, seperti deru duka orang mati. Kilatan petir penghakiman terus berlanjut bak pembunuh tanpa henti, mengejarnya dari samping dan belakang. Ning Changjiu, menggunakan kekuatan takdir, memikat mereka ke arah salib, ular hitam, atau bangunan lain, tetapi ini hanyalah taktik penundaan. Kecuali target penghakiman dibunuh, kekuatan penghakiman tidak akan pernah hilang. Ning Changjiu seakan terbawa kembali ke malam hujan di jalan panjang itu. Ia menghunus pedang yang sama, tanpa gerakan yang tidak perlu, mengikuti jalan yang paling sederhana, namun ujung tajam yang dilepaskannya cukup kuat untuk menghancurkan emas dan giok. Namun pedang sang pendosa tak kalah kuatnya. Setelah beberapa tarikan napas konflik, kilat memenuhi langit, melahap habis bayangan pedang Ning Changjiu dan mendorongnya mundur. Krak, kilatan petir melesat dari sisi Ning Changjiu, menyambar tulang rusuknya. Petir menyambar sekujur tubuhnya, membakar dengan rasa sakit, meninggalkan bekas hitam di tubuh suranya yang luar biasa kuat. Pedang Ning Changjiu ragu-ragu, melambat sedikit. Sang pendosa telah memotong celahnya, dan kilat yang terkumpul, bagaikan genangan air, tiba-tiba menekan ke bawah. Ning Changjiu terpaksa menangkis dengan pedangnya, tetapi domain pedangnya hancur sebelum sempat terbentuk. Ia tersambar petir, jatuh seperti meteorit. Kerumunan di tanah telah melarikan diri. Ning Changjiu terbanting ke sebuah rumah, dan asap serta debu yang mengepul langsung diterangi oleh kilat, membuat partikel-partikelnya terlihat jelas. Ning Changjiu menggertakkan gigi dan berdiri, sempat menangkis beberapa sambaran petir yang tersangkut dengan pedang hitamnya, tetapi dihalangi oleh yang lain dan terlempar keluar dari rumah bobrok itu. Sementara itu, di atas, Cao Xiaoli menatap Ning Changjiu dengan cemas. Ia menggendong Si Ming di punggungnya, melilitkan tali merah di sekitar salib emas, dan meluncur turun dengan cepat, menggunakan tubuh ular hitam di bawahnya sebagai bantalan untuk melompat ke tanah. Si Ming mengerang pelan, perlahan mengumpulkan kekuatan, dan tidak melawan. Sui Yujun juga memanfaatkan celah dalam pertarungan mereka dan melarikan diri dengan panik, menggendong Ye Chu di punggungnya, berusaha melarikan diri sejauh mungkin. Pakaian putih Ning Changjiu terpotong menjadi warna hangus, dan lengannya terekspos. Otot-ototnya yang menonjol tidak terlihat berlebihan, tetapi terlihat telanjang dan kuat di bawah cahaya petir. Ia memegang pedang panjang hitam, menatap Cao Xiaoli yang berlari ke arahnya, dan berteriak, "Mundur!" Cao Xiaoli sedikit terkejut, dan karena tidak percaya, ia mundur sedikit. Saat berikutnya, di antara mereka, sebuah pedang yang terbuat dari petir jatuh dari langit dan menghantam tanah. Sosok pendosa itu tampak dari balik pedang. Ia berdiri dengan satu tangan di pedang, menghadap Ning Changjiu, membelakangi Cao Xiaoli, jubah hitamnya berkibar, dan pinggiran topi berparuh panjang berwarna hitam pekat, dan matanya, acuh tak acuh seperti jalan surga, tersembunyi dalam kegelapan. Ning Changjiu menatapnya dan merasakan perasaan tak terkalahkan. Penguasa berdosa jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Sekalipun ia telah mendapatkan takdir dan catatan ilahi Shuro, dan menghadapinya dengan kekuatan penuh, ia tetap tak mampu mengalahkan penguasa berdosa yang terluka. Penguasa berdosa berbalik dan melirik.
Saat itu, Cao Xiaoli merasa napasnya tercekat. Sebuah tinju tak terlihat menghantam perut bagian bawahnya. Ia melengkungkan tubuhnya, meluncur mundur, dan menghantam pilar batu raksasa. Siming yang terlentang mengerang kesakitan, mengerahkan seluruh energi spiritualnya untuk menghilangkan kekuatan itu. Tahanan, penguasa berdosa mengucapkan satu kata. Salib emas itu tiba-tiba meleleh, berubah menjadi ribuan titik cahaya keemasan yang jatuh bagai tetesan air hujan. Salib itu menyerupai bunga likoris radiata terbalik, dengan kelopak-kelopak emasnya yang melengkung, seperti yang dilambangkannya, sebuah penjara keemasan yang tak tertembus. Cao Xiaoli dan Siming sama-sama terperangkap. Gagak hitam itu bertengger di kandang, berkaok-kaok menakutkan, seperti sipir penjara yang muram. Ia lebih dari sekadar boneka, yang dituntun oleh perintah. Untungnya, Ning Changjiu dan Siming belum benar-benar menjalin ikatan spiritual. Jika tidak, di saat genting, gagak hitam itu pasti sudah menyusup dan merampas kecerdasan spiritual mereka berdua. Ning Changjiu kini tak berdaya untuk menolong mereka. Ia harus memancing sang penguasa berdosa pergi. Untuk seluruh kota, ia hanya bisa berharap Cao Xiaoli bisa mendobrak kurungan itu. Ia bertanya-tanya apakah gadis ini bisa diandalkan. Sosok Ning Changjiu melesat, energi spiritualnya melonjak, dan ia pun merosot ke tanah dengan pakaian putih, melarikan diri keluar kota. Meskipun ia telah menyiapkan beberapa formasi terbang kecil di luar, kilat penghakiman mengejarnya tanpa henti, bahkan tak memberinya waktu untuk menciptakannya. Sang penguasa berdosa mengulurkan tangannya dan menggambar lingkaran sempurna di depannya. Saat lingkaran itu terbentuk, kegelapan di gerbang kota yang terbuka berkumpul tak terbatas, seperti penghalang, mencegah Ning Changjiu melarikan diri lebih dulu. Kemudian, sang penguasa berdosa bergerak cepat, menyeret pedang petirnya, dan langsung menyusul. Suara dentingannya seperti tabuhan drum cepat seorang penjaga malam. Jubah putih Ning Changjiu hangus disambar petir, bernoda hitam hangus. Saat mendekati gerbang kota, penguasa berdosa tiba-tiba berhenti. Pedang petir di tangannya langsung memanjang beberapa kali lipat. Bersamaan dengan itu, suara mendesis terdengar dari sisi jubah hitamnya, reaksi dunia terhadap penguasa berdosa saat hukumnya dilanggar. Mata Ning Changjiu menyaksikan serangan pedang itu semakin kuat secara eksponensial. Saat mendekat, ia tak tahu bagaimana cara menangkisnya, hanya mengandalkan fisik asurannya untuk menahannya. Energi pedang menghantam tubuh Ning Changjiu. Layaknya petasan yang dilontarkan, ia tiba-tiba terhempas ke dalam kegelapan di tengah gerbang kota. Kejatuhannya melambat saat ia menghantam kegelapan, setebal rawa. Ini juga penjara. Aku tak bisa menang. Sebuah pikiran putus asa tiba-tiba terlintas di benak Ning Changjiu. Penguasa berdosa terlalu kuat. Bagaimana mungkin ia punya kesempatan? Dia adalah penguasa kerajaan Tuhan. Aku sangat lelah. Keputusasaan berhamburan bagai segerombolan kelelawar, berdengung di lautan kesadarannya, menutupi langit dan matahari. Bangun, jangan jatuh ke dalam perangkap penguasa berdosa. Di dalam dirinya, roh kitab suci pedang tiba-tiba meraung, kau boleh mati jika kau mau, tapi jangan bawa nyawaku bersamamu. Pikiran Ning Changjiu goyah. Ning Changjiu, apa kau tidak mengerti? Tidak ada hukum tertinggi di dunia ini. Hanya ada kekuatan yang menghancurkan segalanya. Di luar sana, penguasa berdosa memiliki kekuatan sebesar itu, menghancurkanmu seperti semut, tapi di sini berbeda. Apa yang ia lepaskan sekarang adalah batasnya. Petik 2. Hukumnya tidak bisa dipatahkan, dan penghakimannya bukanlah pertarungan sampai mati. Hukum itu bisa dibunuh, dihapus, selama kau memiliki kekuatan yang setara atau lebih besar darinya. Bangun, kata-kata dari roh kitab suci pedang membangkitkan gelombang gejolak di dalam hatinya. Kekuatan mental Ning Changjiu, yang terkikis oleh kegelapan, kembali jernih. Cahaya keemasan bersinar di pupil matanya bagai badai debu. Di dalam rumah ungu, gagak emas telah lama mendambakan kegelapan ini, tetapi pikirannya, yang sebelumnya diganggu oleh penguasa berdosa, tidak menyadarinya. Raja berdosa berdiri di depan tirai hitam gerbang kota, berniat menusukkan pedang petirnya, melenyapkan kekuatannya sepenuhnya, lalu merenggut kebenaran peristiwa 1000 tahun yang lalu. Namun, sesaat kemudian, cahaya keemasan yang cemerlang menembus kegelapan yang pekat. Malam yang gelap terkoyak. Pedang hitam Ning Changjiu, yang menyala dengan api keemasan, menembus kegelapan bagai bilah tajam, dan menebas. Pupil matanya dan cahaya keemasan pada pedang hitam menyala hampir bersamaan. Api keemasan melahap pedang hitam itu, mengoyak malam yang pekat bagai rawa. Kelelawar-kelelawar dalam benaknya, bagaikan hantu di bawah cahaya Buddha, berhamburan. Pikirannya dan gagak emas saling melengkapi. Dengan inti spiritualnya yang jernih, bintik-bintik gelap yang sebelumnya telah dikikis Raja Dosa pada bulu gagak emas pun menghilang. Ujung pedang, yang dipenuhi api keemasan, adalah yang pertama menembus pintu hitam pekat itu. Bilahnya bagaikan gunting yang meluncur dari sutra lembut. Jubah Raja Dosa langsung bercahaya, bulu-bulunya yang hitam pekat disepuh emas yang menyala-nyala. Hanya di balik pinggiran topinya yang berparuh panjang, yang tetap hitam pekat, seolah-olah semua cahaya di dunia tak dapat mencapainya. Ia sendiri merasa kata-katanya tak berdaya.
Ia ingin mengatakan sesuatu seperti sumpah darah, tetapi ia tak begitu memahami sumpah darah dan khawatir Siming akan menipunya lagi. Aku tak bisa mengalahkanmu, jadi bagaimana aku bisa menipumu? Siming hendak menyelesaikan mantranya. Tentu saja, ia tahu harus memprioritaskan dan tidak bertindak impulsif, tetapi apapun yang terjadi, ia ingin menaklukkan Cao Xiaoli terlebih dahulu dan menghajarnya habis-habisan. Tepat saat ia hendak menyelesaikan mantranya, tangan kirinya tiba-tiba digenggam oleh Cao Xiaoli. Kecantikan itu berumur pendek. Siming mengira ia hanya malas di masa lalu, tetapi ia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti ini. Ya, lihat, aku memang bertambah cantik, dan aku terkurung di sini. Kau juga, kau sangat cantik, tetapi kau berakhir seperti ini. Cao Xiaoli berpikir bahwa mereka sekarang setidaknya sekutu yang rapuh, jadi ia tidak melanjutkan. Siming berkata dengan acuh tak acuh, aku telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, bukan waktu yang singkat. Hati Cao Xiaoli semakin teriris. Tapi aku baru 17 tahun. Siming bertanya, apakah kau menyukai Ning Changjiu? Cao Xiaoli menjawab dengan tegas, bos dan aku akan selalu menjadi saudara yang baik. Siming tersenyum, jika kita hampir mati dan punya kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata terakhir kepada Ning Changjiu, apakah kau masih akan mengatakan hal yang sama? Cao Xiaoli mengganti topik, berkata, jika kita terus bicara omong kosong, bos tidak akan selamat. Setelah itu, ia mengambil pedangnya lagi dan menebas sangkar itu seperti kayu. Siming menatap pedangnya dan bertanya, apa hal yang paling kau benci dalam hidupmu? Cao Xiaoli teringat saat pertama kali ibunya mengatakan bahwa ia bukan keturunan bangsawan, melainkan anak haram. Namun, ia tidak menjawab. Siming tidak menunggu jawabannya, melainkan melanjutkan perlahan, kapan momen paling bahagia dalam hidupmu? Saat itu adalah ketika sosok berbaju putih muncul dari balik tirai cahaya Si Yuan. Siming bertanya lagi, bagaimana dengan saat-saat paling sepimu? Ketika sosok berbaju putih itu berjalan meninggalkan Si Yuan, melewatinya, dan melanjutkan perjalanannya. Saat kau paling kesepian, saat kau paling bahagia, saat kau paling bangga, tanya Siming, pertanyaan demi pertanyaan. Adegan-adegan berkelebat di benak Cao Xiaoli, mengalihkan perhatiannya dari pedangnya. Ia berkata dengan marah, aku baru 17 tahun, dan kau bertingkah seolah sedang menulis biografiku. Meski begitu, setiap kali Siming bertanya, kurungan itu terasa semakin sempit. Kegelapan terbelah, dan Ning Changjiu menggenggam gagang pedangnya dengan kedua tangan, menyerang ke depan. Raja Dosa, yang memegang pedang petir di tangan kirinya, menangkisnya dengan serangan horizontal. Klak, pedang emas itu beradu dengan pedang petir Raja Dosa, sebuah dentang logam. Kedua pedang itu saling menekan dengan kekuatan yang dahsyat, energi pedang dan arus listrik saling bertautan. Wajah mereka beradu saat wajah kedua pria itu semakin mendekat. Ning Changjiu menatap tajam ke arah penguasa dosa, cahaya keemasan di pupil matanya bagaikan debu yang berhamburan. Udara di antara mereka terkoyak oleh pedang dan listrik, meledak dalam serangkaian ledakan. Otot-otot lengan Ning Changjiu menegang hingga batasnya. Ah! Tiba-tiba ia meraung. Api keemasan di ujung pedang berubah menjadi bentuk seekor gagak emas, langsung menembus udara. Bersamaan dengan itu, pedang penguasa dosa menebasnya seperti kayu yang digergaji. Di tengah suara desisan yang menusuk, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya memancar. Kedua pedang yang bersilangan, dengan kekuatan penuh yang dilepaskan, tiba-tiba saling tolak. Ning Changjiu terhuyung mundur beberapa langkah, nyaris menghentikan langkahnya dengan bantuan pedangnya. Penguasa dosa juga terdorong mundur. Ia menggunakan pedang petirnya untuk memutus beberapa helai energi pedang yang terjerat, mendarat ringan di tanah. Api keemasan di pedang Ning Changjiu masih menyala. Meskipun ia tidak mendapatkan keuntungan apapun melawan pedang Raja Dosa, serangan tunggal ini sepenuhnya memusnahkan kekuatan penghakiman yang sebelumnya ditimpakan Raja Dosa kepadanya. Seperti yang dikatakan roh pedang, kekuatan tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Hanya keadaan dan kekuatan yang tak terkalahkanlah yang benar-benar tak terkalahkan. Ia terengah-engah, keberanian tak terbatas, cukup untuk membunuh dewa, muncul dalam dirinya. Namun roh pedang itu kembali menyiramnya dengan air dingin. Apa kau masih berdiri di sana? Lari, apa kau menunggu Raja Dosa melepaskan kekuatannya lagi dan menghukummu atas penistaanmu? Teriak roh pedang itu, jangan lupakan rencana awalmu. Ning Changjiu mengangguk pelan, menekan sebagian gairah dalam dirinya. Ia tahu bahwa tanpa kekuatan takdir dan waktu, ia tak mungkin mengalahkan Raja Dosa. Namun api keemasan di pupil mata Ning Changjiu membara lebih dahsyat lagi. Sang penguasa berdosa diam-diam memperhatikan pemuda yang telah merobek kegelapan dengan satu pedang dan mendorongnya mundur. Ia mendesah dengan kekaguman yang langka, aku tak pernah menyangka kau masih sekuat ini setelah ribuan tahun. Ning Changjiu bertanya-tanya, apakah penguasa berdosa yang bermartabat? Tinggal di kuil. Ia telah menyebutkannya berkali-kali, namun ia belum mengungkapkan identitasnya. Jelas ia tak ingin memberitahuku. Jika ia tak mau, lalu mengapa kau mempermainkannya? Ning Changjiu memancarkan niat membunuh, tubuhnya berputar-putar dengan catatan ilahi sura, setiap gesekannya beresonansi seperti lonceng yang bergema.
Detik berikutnya, sosok Ning Changjiu lenyap dari tempatnya berdiri. Sang penguasa berdosa diam-diam memperhatikannya menghilang, tidak merasa dipermainkan. Ia hanya merasakan sedikit fluktuasi di angkasa. Pemuda itu pasti menggunakan teknik Tao yang mirip dengan formasi terbang, dan semua api emas dan niat membunuhnya sebelumnya hanyalah penyamaran, menyembunyikan cahaya yang terpancar darinya di balik tirai emas. Ning Changjiu telah muncul di dataran terpencil. Seperti kata pepatah, kelinci yang licik memiliki 3 liang. Saat konfrontasinya dengan Heiyu di luar kota sebelumnya, ia telah membuat persiapan yang matang untuk pertempuran ini. Ada formasi dan jebakan di sini, dan pedang yang ia kubur setiap 100 mil untuk keadaan darurat. Namun kini, tampaknya, semua ini tak berarti apa-apa bagi Raja Berdosa, bahkan nyaris tak menghentikannya sedetik pun. Dan kepergiannya adalah sebuah pertaruhan besar. Seandainya ia mengalihkan perhatiannya untuk membunuh Ye Chu atau merebut kekuasaan Siming, ia tak akan punya peluang. Untungnya, tak lama kemudian, kekuatan spiritualnya yang meluas mendeteksi gelombang energi yang menembus kegelapan di belakangnya bagai anak panah. Ini pun merupakan kebanggaan Raja Berdosa. Di matanya, Ning Changjiu adalah satu-satunya musuhnya saat ini, dan pengejarannya tak akan berhenti sampai ia terbunuh. 1000 tahun yang lalu, Raja Berdosa tak pernah mengandalkan duel 1 lawan 1 seperti ini untuk merebut kekuasaan salah satu dewa tertinggi setelah langit dan bumi terbentuk kembali. Ia juga telah memperhitungkan dengan cermat, bahkan mempertaruhkan nyawa sahabatnya. Namun kini, darah Raja Berdosa mengalir deras, penuh gairah yang telah lama hilang. Ia telah kesepian selama 500 tahun, dan ia pun merindukan duel hidup mati, sebuah pertarungan pedang. Tentu saja, faktor terpenting adalah hidup matinya proyeksi itu tidak relevan bagi orang yang sebenarnya. Ia bisa melancarkan jurus apapun tanpa ragu, berapapun harganya. Namun Ning Changjiu tak bisa melakukannya. Gerbang kota terbuka lebar, sosok berjubah hitam muncul dari kota ke dalam ngarai, sosoknya berubah menjadi garis gelap, menyatu dengan malam dan melayang pergi. Energi petir menghancurkan bebatuan dan membelah rerumputan, memusnahkan semua yang ada di jalurnya. Ning Changjiu teringat kembali rute pelarian yang telah ia rencanakan sebelumnya dan, demikian pula, menggunakan teknik tembus pandang untuk menyatu dengan kegelapan, tanpa bersuara. Ning Changjiu tak yakin berapa lama lagi ia bisa menunda. Ia tahu bahwa selama pertempuran, ia harus fokus pada tindakannya sendiri, tetapi ia tak bisa berhenti mengkhawatirkan kota kerajaan. Otoritas Siming adalah faktor terpenting dalam pertempuran ini. Kota kerajaan yang sudah bobrok ini semakin sunyi. Malam semakin gelap, dan sebagian besar penduduk jalanan telah mengungsi. Beberapa mayat, yang terperangkap dalam pertempuran, tergeletak berserakan di jalanan, tubuh mereka mati mengenaskan. Panggung sebelumnya telah lama hancur dalam pertempuran. Api berkobar di atas kayu, dan lentera-lentera merah besar tergeletak berantakan di tanah. Kertas di atasnya telah lama terbakar habis, dan beberapa rangka bambu masih menyala. Mereka tampak seperti bola api, menggelinding di tanah tertiup angin. Lebih jauh lagi, rumah-rumah yang sudah miring ke tanah telah menjadi reruntuhan, dan sebagian besar gudang di tanah terbuka telah roboh. Bencana-bencana yang beruntun tampaknya sedang membersihkan kota dari dosa-dosanya yang tak berdasar. Ratapan dan ratapan terdengar di mana-mana. Di penjara emas di tengah, Siming bersandar di pilar batu, mata indahnya sedikit terbuka, menatap ke depan. Di depan, Cao Xiaoli memegang pedang besi, yang diresapi kekuatan spiritual, dan terus-menerus menyerang sangkar emas itu. Di tengah suara ketukan itu, pedang besi itu terpental berkali-kali, bahkan ujung pedangnya mulai terpelintir dan berubah bentuk. Jangan buang-buang tenaga, kata Siming tenang, bersandar di pilar batu. Diam, kalau bukan karena tipu dayamu, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Sekarang, tidak ada dari kita yang bisa lolos. Cao Xiaoli berbalik dan menatap Siming dengan marah. Siming tersenyum dan berkata, jangan menatapku seperti itu. Kita tidak sedang dirantai sekarang. Apa kau benar-benar berpikir kau masih bisa mengalahkanku? Cao Xiaoli tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan pengejaran mengerikan malam itu. Pembunuh cantik itu, yang kini terbebas dari ikatannya, menatap dingin dari belakang. Tindakannya sebelumnya terhadapnya praktis merupakan perseteruan yang tak terdamaikan. Cao Xiaoli menelan ludah pelan dan berpura-pura tenang, berkata, kita harus bekerja sama sekarang dan mencari jalan keluar bersama. Kalau tidak, ketika Raja Berdosa membunuh bos, nasibmu tidak akan jauh lebih baik. Siming bersandar diam di pilar batu, matanya sedikit terpejam, senyum acuh tak acuh tersungging di wajahnya. Lagi pula ini semua kematian, dan aku bisa mempermalukanmu sampai mati, sementara kau hanya bisa menderita siksaan sampai mati. Benar begitu. Itulah kata-kata yang diucapkan Cao Xiaoli kepada Siming sebelumnya. Kini, kata-kata itu kembali terucap padanya. Cao Xiaoli dengan gugup memperhatikan wanita cantik yang mempesona itu, jantungnya berdebar kencang. Tatapannya melirik lubang berdarah di lengan Siming, memastikan apakah ia percaya diri atau hanya bermain-main dengan kota kosong. Cao Xiaoli pun menjadi sedikit lebih tegas. Kalau begitu, kalau berani, bangun dan pukul aku. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatanmu, wanita iblis ini.
Kalau kau bisa mengalahkanku, aku tak akan bicara apa-apa. Kalau tidak, aku tak akan menunjukkan belas kasihan. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Bibir Siming sedikit melengkung saat ia perlahan berdiri dan berjalan mendekati Cao Xiaoli. Langkah kakinya ringan, mendarat tanpa suara, namun memberi Cao Xiaoli rasa tertindas yang kuat. Jangan dekat-dekat denganku. Cao Xiaoli langsung berkata, kalau kau melangkah lagi, aku akan menghunus pedangku. Oh, benarkah? Siming menatap gadis kecil itu, yang tidak pandai berpura-pura. Ia dengan lembut mengangkat ujung roknya dan mengangkat kakinya yang ramping, layaknya seorang gadis muda dari keluarga terpandang, dengan hati-hati melangkah melewati ambang pintu. Cao Xiaoli memperhatikan kaki Siming yang halus dan seputih salju mendarat, telapak kakinya yang lembut menyentuh permukaan batu bata dengan lembut. Kemudian, ia mengikuti dengan kaki berikutnya. Cao Xiaoli mencengkeram pedangnya erat-erat, jantungnya berdebar kencang. Jangan bergerak lagi, katanya. Aku akan bersabar denganmu untuk terakhir kalinya. Kalau kau berani bergerak lagi, aku akan menghunus pedangku. Siming memperhatikan Cao Xiaoli sedikit tersentak dan menggodanya. Hah? Ada apa? Kau begitu sombong tadi, mencambukku dengan cambukmu. Bukankah kau begitu mengesankan? Ada apa sekarang? Ayo, pukul aku lagi, dengan pedangmu, sarungmu, atau telapak tanganmu yang ramping. Siming tertawa, tampak semakin menawan dan berkibar. Dalam sekejap, keadaan kembali berbalik, situasi yang sulit diterima Cao Xiaoli. Sebelumnya ia tegas dan berwibawa, kini ia sama pemalunya. Ia telah menyaksikan langsung kehebatan Siming, dan ia tak percaya ilmu pedangnya yang biasa-biasa saja, yang telah ia latih selama beberapa bulan terakhir, bisa mengancamnya. Ia juga setengah kepala lebih pendek dari Siming, dan bahkan dalam hal aura, ia ditekan tanpa ampun. Berlututlah, Siming berdiri di hadapannya dan tiba-tiba berkata, bersujudlah padaku, mengulang kata-kata permintaan maafmu dan memohon ampun sampai aku puas. Meskipun Cao Xiaoli membanggakan ketangguhannya, ilmu pedangnya diajarkan oleh gurunya. Jika ia berlutut sekarang, rasanya seperti gurunya berlutut dengan satu kaki. Kehilangan harga dirinya memang tak masalah, tapi ia sama sekali tak boleh menyusahkan gurunya. Pikirnya, menatap wajah Siming yang tanpa celah, lalu berlutut dengan patuh. Siming menatap gadis bergaun merah yang berlutut di bawahnya, perlahan mengangkat kakinya, berniat menginjak kepalanya dan membalas semua penderitaan yang baru saja dialaminya 100 kali lipat. Emosinya bergejolak, namun ekspresinya tetap tenang dan acuh tak acuh. Cao Xiaoli berlutut, gemetar. Dari sudut matanya, ia melihat sekilas kaki Siming yang sedikit terangkat. Lengkungan kakinya tampak seperti patung batu giok, pergelangan kakinya yang terbuka tampak halus dan indah. Sebuah tanda merah samar yang hampir tak terlihat menggores betisnya yang mulus. Tanda merah. Jantung Cao Xiaoli berdetak sedikit, dan ekspresinya yang awalnya ketakutan berubah menjadi ganas. Dengan bunyi dentang, pedang Cao Xiaoli tiba-tiba bergerak, menebas ke arah kaki batu giok Siming yang menginjaknya. Ekspresi Siming pun berubah. Ia menarik kakinya, mencoba menginjak tangan yang berani menyerang dengan pedang, tetapi pedang Cao Xiaoli terlalu cepat. Setelah tendangan Siming meleset, ia mengambil keputusan cepat, menginjak langkah Xing Xiu, dan mundur dengan cepat, menghindari bayangan pedang yang menyapu tanah. Di dalam sangkar emas, rok merah dan rok putih saling bertautan. Cao Xiaoli memegang pedang di tangannya, yang membuatnya semakin kuat. Setelah beberapa kali beradu, pedang di tangan Cao Xiaoli menari-nari menjadi jaring yang tak tertembus dan menerjang ke depan. Siming tak pernah membayangkan penyamarannya akan terbongkar, dan ia diam-diam mengerang. Ia dikekang begitu erat hingga tak sempat melepaskan kekuatannya. Ia hanya bisa mengandalkan energi spiritualnya untuk melawan. Namun setelah hampir 7 hari disiksa, kekuatan dan tekad Siming telah terkuras habis. Kini, menghadapi ilmu pedang Cao Xiaoli yang begitu tajam, bagaimana mungkin ia bisa menandinginya? Dengan suara dentang, Siming terbanting ke pilar batu. Sebuah pedang ditusukkan ke leher seputih saljunya, dan beberapa helai rambut perak berjatuhan dari bilah pedangnya. Cao Xiaoli, yang mencengkeram gagang pedang, akhirnya menghela napas lega. Ia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Ia bergerak mendekati Siming, pipi mereka masih agak berjarak, dada mereka bersentuhan. Bos, kau tidak berbohong padaku. Wanita jahat itu cuma macan kertas. Cao Xiaoli mendengus, kau jago sekali menipuku sampai berlutut. Berani sekali kau. Sebenarnya, jika ia tidak melihat sekilas bekas merah di betis Siming dan menduga ia bahkan tak mampu memperbaikinya, ia mungkin akan bersujud dan memohon ampun. Siming menghela napas dan menutup matanya. Ia sudah bisa membayangkan penghinaan yang akan dihadapinya. Tapi itulah harga yang harus dibayar karena kalah dalam pertaruhan ini. Namun Cao Xiaoli tidak bergerak. Ia sedikit memiringkan kepalanya, menatap Siming dengan saksama, dan berkata dengan sungguh-sungguh, maafkan aku atas kelakuanku sebelumnya. Mari kita kesampingkan dendam kita untuk saat ini dan bicarakan nanti. Jangan buang waktu lagi dan cari jalan keluar bersama. Oke, Siming mengamati wajah cantiknya yang bernada serius. Keterampilan Siming memang kurang, dan auranya tertekan.
Kesediaan Cao Xiaoli untuk berkompromi, tentu saja, merupakan persetujuannya yang teguh. Namun, persetujuan bukan berarti menyerah. Tangan kiri Siming diam-diam membuat gerakan tangan di balik lengan bajunya. Tanpa mengubah ekspresinya, ia mengangguk kecil dan berkata, seperti katamu. Baiklah, kau tidak boleh berbohong, Cao Xiaoli mengingatkannya. Siming terkejut, bertanya-tanya bagaimana ia bisa menyadari gerakan sekecil itu. Namun kemudian Cao Xiaoli menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya, menyatukannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayo kita buat janji kelingking. Siming terkejut sesaat, lalu tersenyum tak berdaya. Gelombang emosi membuncah dalam dirinya, dan ia mendesah pelan sambil mengulurkan jari kelingkingnya, mengaitkannya dengan jari Cao Xiaoli. Mereka berdua mengucapkan janji kekanak-kanakan mereka serempak sebelum dengan lembut melepaskan satu sama lain. Tidak ada penyesalan sekarang, kata Cao Xiaoli serius. Oke, Siming benar-benar setuju. Maka mereka semua untuk sementara menekan kebencian dan dendam di hati mereka dan mulai bekerja sama mencari cara untuk melarikan diri. Sebagai mantan pendeta, Siming berpengetahuan luas dan berpengalaman. Ia dipaku di kayu salib dan memiliki pemahamannya sendiri yang lebih mendalam tentang sangkar semacam ini. Coba menebasnya dengan pedangmu lagi, tanya Siming. Cao Xiaoli merespons dan mengumpulkan kekuatannya, dan pedang itu pun turun. Suara dentingan itu terus berlanjut. Siming menggosok telinganya dengan ringan. Ia memperhatikan sangkar emas yang bergetar di bawah pedang dengan saksama, dan alisnya sedikit berkerut. Berikan pedang itu padaku, kata Siming tiba-tiba. Cao Xiaoli masih menyimpan beberapa kekhawatiran di hatinya, tetapi ia menyerahkannya. Siming mengambil pedang dan menebas sangkar itu. Tempat pedang dan sangkar itu bertabrakan menghasilkan reaksi yang sama sekali berbeda dari saat Cao Xiaoli mengayunkan pedang sebelumnya. Lingkaran riak emas terlihat dengan mata telanjang. Hah! Siming menebas dengan pedang lagi dengan bingung. Riak yang sama muncul lagi. Ia mengembalikan pedang itu kepada Cao Xiaoli dan mendesah, jangan buang-buang energimu. Ini pasti kekuatan hukum. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tak bisa mematahkan atau menghancurkannya. Cao Xiaoli tahu bahwa hidup semua orang bergantung padanya, dan Sima Ming tak akan berbohong padanya saat ini. Ia menundukkan kepalanya dengan kecewa, semakin putus asa. Saat ia putus asa, gadis itu melihat sangkar itu tampak sedikit menebal. Cao Xiaoli menyadari perubahan itu dan berkata, memotongnya saja sudah mustahil, tapi sangkar besi lusuh ini terus menebal. Apa ini membunuh kita? Menebal? Tanya Sima Ming bingung. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Cao Xiaoli, yang mengira Sima Ming sengaja menggodanya, merasa sedikit marah. Ia meraih sangkar itu, menjepitkannya dengan ibu jari dan jari telunjuk, lalu dengan lembut melepaskannya, berusaha sekuat tenaga agar ukurannya tetap sama. Ia meletakkannya di depan Sima Ming dan bertanya, apa kau tidak puas dengan ketebalannya? Sima Ming mengamati gerakannya dengan tatapan bingung. Lalu ia segera mengerti. Menurutmu, kandang ini warna apa? Cao Xiaoli menjawab dengan datar, emas. Siming berkata pelan, menurutku, terlihat putih. Putih? Bagaimana mungkin putih? Cao Xiaoli geram, merasa Siming mencoba mengganggunya. Jika mereka tidak berjanji sebelumnya, ia pasti ingin menghukumnya dengan berat. Siming mendesah, bagimu kandang ini terlihat emas, yang berarti hati Daomu tak terhalang dan tak tertipu. Tapi hatiku tertutupi bayangan yang luas. Bayanganku putih, seorang wanita berpakaian putih. Cao Xiaoli teringat kata-kata provokatif Ye Chu sebelumnya dan tak kuasa menahan diri untuk menatap Siming beberapa kali lagi. Ia tak bisa membayangkan siapapun yang lebih cantik darinya. Mungkin hanya dua istri kakak tertua yang bisa melampauinya. Meskipun ia belum pernah bertemu mereka, ia merasa harus mengatakannya. Cao Xiaoli bertanya dengan ragu, apa kau serius? Siming mengangguk dan berkata, aku tak perlu berbohong padamu. Kurasa kau tak akan berani, gumam Cao Xiaoli, lalu bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Siming berkata, orang-orang di duniamu mungkin tidak mengerti. Di dunia luar, di atas alam tertinggi dunia ini, ada alam pengadilan ungu. Untuk masuk ke alam pengadilan ungu, seseorang harus melewati malapetaka iblis hati. Meskipun penjara ini tidak memiliki iblis hati turunan tertinggi, dalam arti tertentu, ia tidak jauh berbeda. Cao Xiaoli tidak bodoh dan segera mengerti, maksudmu aku ingin mengalahkan hatiku sendiri. Mengapa kedengarannya begitu jahat? Siming menggelengkan kepala dan mendesah, sebenarnya, aku seharusnya tidak memberitahumu ini. Jika kau fokus, tanpa gangguan, dan tanpa rasa kagum, mungkin kau bisa langsung menghancurkannya. Dan pengungkapan penjara hatiku ini, dalam arti tertentu, menambah penghalang mental lain bagimu. Cao Xiaoli berkata, kalau begitu, tidak bisakah aku tidak mempercayainya? Siming tertawa bodoh. Ia tidak menyangka hati gadis kecil ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Cao Xiaoli berkata dengan sedih, aku tidak menyangka akan bersusah payah seperti ini hanya untuk berakhir kembali di tempatku memulai.
Sungguh menyebalkan. Sambil berbicara, ia menyaksikan sangkar emas itu semakin menebal. Ia tersentak, secara naluriah mengulurkan tangan untuk memegang rangka besi itu, berharap agar tidak semakin tebal. Siming menatapnya dengan serius dan berkata, jika kau bisa melakukan gerakan pedang itu sendiri, mungkin kau akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Cao Xiaoli mengangguk pelan, aku akan mencobanya. Teringat apa yang diajarkan Ning Changjiu, energi spiritualnya mengalir melalui dirinya, dan ia serta pedangnya menusuk dengan cara yang aneh dan terkoordinasi. Ia mencoba puluhan serangan, masing-masing gagal mencapai efek yang diinginkan. Energi spiritualnya terkuras dengan cepat, membuatnya sulit untuk melanjutkan. Siming berdiri di belakangnya, lengannya terlipat di dada, menyaksikan serangan pedang Cao Xiaoli yang semakin menggila. Bulu matanya terkulai, dan ia mendesah pelan. Cao Xiaoli mendengarnya mendesah dan berkata dengan marah, kau begitu kuat, kenapa kau tidak mencobanya? Siming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bahkan tidak bisa memutuskan bayangan hati Daoku 700 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Cao Xiaoli menunjukkan rasa jijik. Setelah mencoba beberapa pedang, Cao Xiaoli kehabisan tenaga. Ia berdiri di samping dengan pedangnya, menyeka keringat di dahinya, dengan ekspresi putus asa. Siming menatapnya dengan acuh tak acuh dan mulai mengobrol, sebenarnya, kau juga sangat cantik saat berdandan. Tidak apa-apa jika kau tidak memakai riasan di hari kerja, tapi kenapa kau tidak menyisir rambutmu? Cao Xiaoli memutar matanya dan berkata, apa yang kau tahu? Ibuku bilang ketika aku masih sangat muda bahwa wanita cantik itu pendek umurnya. Jadi aku hanya ingin menjadi gadis yang buruk rupa, bukan cantik. Jika bukan tugas bos kali ini, aku tidak akan repot-repot berdandan dan berdandan. Tapi itu belum cukup, jauh dari cukup. Momen paling tak terlupakan. Cao Xiaoli terkekeh meremehkan, bertanya-tanya apa yang harus dijawab. Pasti saat ia bersama bosnya. Tidak, itu tidak benar. Tiba-tiba, mata Cao Xiaoli terbelalak. Gambaran pertama yang terlintas di benaknya bukanlah ini. Yang ia ingat adalah momen ketika Ye Chu menghitung takdirnya. Di ujung menara, sebuah gulungan berkubah menampilkan peta bintang yang unik untuknya. Kau bukan putri bangsawan. Kata-kata pertamanya bagaikan petir. Namun yang lebih membuatnya terkesan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Saat kau lahir, ada bintang kera putih, dengan bintang kelinci giok sebagai pendampingnya. Ini sebuah komet. Hui, di sini berarti kebijaksanaan. Baru saat itulah ia benar-benar tahu bahwa ia bukan orang bodoh. Ibunya telah memberitahunya bahwa kebijaksanaan yang berlebihan dapat menyebabkan bahaya, sehingga ia telah menipu dirinya sendiri selama bertahun-tahun, hampir menipu dirinya sendiri. Siming mengangkat sebelah alisnya. Ia melihat dua titik cahaya putih cemerlang melayang di samping Cao Xiaoli. Mereka adalah bintang kera putih virtual dan bintang kelinci giok, yang mengorbit Cao Xiaoli seolah-olah ia adalah pusat alam semesta. Dan bintang Luoshen ada di pusatnya. Adalah kata-kata terakhir Ye Chu. Di hadapan Cao Xiaoli, aura samar dan halus membubung, samar-samar menggambarkan sosok manusia. Bagaikan dewi yang muncul dari sungai Luo, pemandangan yang menakjubkan. Bintang Luoshen berada dalam posisi tegaknya. Karena ibunya pernah berpesan bahwa kecantikan ditakdirkan untuk celaka, ia selalu menghindari apa yang disebut cantik. Namun dalam takdir yang digambarkan Ye Chu, hal ini tak pernah bisa ia kendalikan atau hindari. Kera putih, kelinci giok, dan Luoshen. Ketiga rasi bintang itu kembali ke tempatnya semula. Sebuah berkah mengalir ke hatinya. Cao Xiaoli mengayunkan pedangnya, mengikuti kata hatinya. Itu bukanlah jurus dari kitab pedang Tianyu, juga bukan teknik pedang yang diajarkan Ning Changjiu. Pedang itu menghantam sangkar. Pedang besi itu hancur, dan bersamanya, sangkar itu pun hancur. Tubuhnya tak mampu menahan beban, dan karena momentum hantaman itu, ia jatuh berlutut di tanah, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Cukup, kata Ye Chu, menarik jarinya di kegelapan di dekatnya. Kemudian, sambil tersenyum, ia dan Sui Yujun mundur ke dalam kegelapan. Siming mendekat dari belakangnya. Ia mengulurkan tangannya, mengincar lehernya. Kau mau membunuhku? Tanya Cao Xiaoli. Jari-jari Siming yang bengkok tiba-tiba melunak. Ia tersenyum, merapikan roknya, dan berkata, ayo pergi. Kemana? Tanya Cao Xiaoli. Aula Roh Bintang. Aku tidak mau pergi, desak Cao Xiaoli. Itu wilayahmu. Oh, kau benar-benar jadi lebih pintar. Siming mengusap kepalanya dan berkata lembut, kalau begitu tunggu aku di sini. Jangan berlarian. Baiklah, Cao Xiaoli setuju. Siming berjalan masuk ke Aula Roh Bintang. Inilah satu-satunya tempat yang menenangkan baginya. Ia duduk di atas jam matahari untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seperti seorang gadis di ayunan. Jam matahari itu layak menjadi harta nasional. Dalam waktu yang sangat singkat, luka-lukanya, wilayah kekuasaannya, dan kekuasaannya pun pulih. Ia turun dari jam matahari dan menuruni tangga, menanggalkan gaun putih dan lapisan tipisnya di sepanjang jalan. Ia berjalan telanjang ke dalam kolam putih keperakan, tempat cahaya lilin berkelap-kelip, bayangannya anggun. Air yang beriak memeluk sosoknya yang anggun. Setelah mandi, ia meninggalkan aula tanpa pakaian dalam, hanya mengenakan jubah hitam.
Jubah itu menutupi wajah dan rambutnya. Ia melihat sekeliling dan melihat Cao Xiaoli telah menghilang. Kau benar-benar pintar. Kau berlari begitu cepat, kau selamat dari pukulan, kata Siming dengan sedikit penyesalan. Aku akan menghabisimu saat aku kembali. Ia melihat ke arah utara, lalu sosoknya juga terbang ke arah itu. Kuharap kau belum mati, katanya dengan tenang. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.